Jadi sekali lagi, anxiety itu mudah, tidak sebagaimana gambaran-gambaran itu. Ya memang gambarannya menyedihkan, tapi untuk selesai dari itu, untuk selesai dari kesedihan, kecemasan, anxiety itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena sudah teralami, terbukti. Yang saya lakukan untuk pasien-pasien dan saya lakukan untuk diri saya sendiri. Parah itu. Keras sekarang enggak sudah. Angin gitu loh, Itunya makin ringan, asamnya makin enggak naik, tinggal psikisnya, edukasi. Terus ruqyah itu hipnoterapi itu. Iya, motivasi ya. Sekarang alhamdulillah perutnya enggak apa-apa sebenarnya saya. Saya gimana sebenarnya? Psikisnya juga mulai berani. dulu tuh sini kayak takut gitu. Iya. Terus kata kalau marah-marah itu kayak kasihan saya. Soalnya saya ngalami sendiri. Kok siksa lah? Betapa tersiksanya orang dengan anxiety, Pak. Apa-apa ketakutan, mau ngapain itu. Tapi orang lain nggak mandang dia sakit. Iya, tapi fisiknya saya. Kurus, lama-lama kurus. Ada orang meninggal gitu, aduh wes. Masuk kamar, tidur, Pak. Pikiran saya tuh cuma tangga saya, giliran saya. Pikir mati ya. Pokoknya berita-berita kematian, terus orang cerita tentang sakit parah itu apa buat? Langsung. Jadi kalau orang cerita yang tentang penyakit, nanti kayak Pak, ke bawah itu Pak. Kadang supaya kita rasakan waduh ini diceritain ternyata ke aku gitu. Disarankan cuma refreshing sama keluarga. Intinya senang-senang gitu aja. Jadi nggak ada yang kayak yang Mas Ali bilang, maksudnya penangannya pas waktu kumat-kumat itu apa yang harus dilakukan, penanganan pertama itu nggak ada. Ya. Jadi cuma suruh tiap minggu liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun berada, siapapun dan bagaimanapun kondisinya, saya bersyukur sekali masih dianugerahi anugerah waktu, sehingga saat ini saya bisa membuat konten di rumah kesemuan Khalifah. Yang konten ini saya persembahkan kepada siapapun saudara-saudaraku dengan berbagai latar belakang, kedudukan, agama, budaya, profesi. Saya persembahkan kepada semuanya tanpa membeda-bedakan bagi siapa yang mau menyimak, sekaligus percaya kepada konten yang saya buat kali ini, sehingga saya berharap agar apa yang saya buat di konten ini bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, tidak bosan-bosan juga sebelum memulai video, saya selalu berharap kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Welas Asih. Semoga sahabat saudaraku semuanya, kita semuanya selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, sekaligus kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara-saudaraku, kali ini saya membuat video untuk pengantar pengalaman terapi ya, terkait dengan asam lambung atau GERD dan anxiety ya. Oke. Dan ini sebagaimana selalu saya bicarakan, bahwa dua penyakit ini, GERD atau asam lambung dan anxiety, itu adalah penyakit yang paling banyak datang di rumah kesemuan Khalifah. Jadi ini penyakit yang mendominasi, yang datang minta bantuan ke terapi ke rumah kesemuan Khalifah di sini.
Ini setelah ini sebagai kata pengantar ya, untuk mengkonfirmasi atau lebih menjelaskan apa yang dialami seorang pasien yang saya ikutkan videonya setelah ini. Dan di situ sahabat bisa dengarkan secara langsung. Ini langsung pengalaman testimoni bagaimana sahabat pasien ini yang datang di rumah kesembuhan Khalifah, dia mengalami keluhan penyakit GERD sampai ke anxiety. Oke sahabat-sahabatku, sebelum khusus menceritakan sekilas tentang seorang pasien ini, saya ingin membicarakan soal GERD, penyakit GERD atau anxiety. Ya mungkin di sini nanti bisa diambil manfaat ya, manfaat pemahaman tentang penyakit yang mendominasi ini. Dan saya yakin sahabat-sahabat semuanya yang paham tentang penyakit ini akan memahami, akan mempercayai bahwa memang penyakit yang namanya GERD dan anxiety ini betul-betul banyak dialami oleh sahabat kita, oleh teman-teman kita di sekitar kita. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan sekali untuk selalu mengupload ya pengalaman-pengalaman khususnya terkhusus penyakit GERD dan anxiety ini. Oke sahabat-sahabatku, sering saya singgung di konten-konten sebelumnya terkait kedua penyakit ini ya. Anxiety itu intinya adalah kondisi psikis, gangguan psikis, penyakit yang ada di psikis, penyakit psikis, sakit psikis, bukan fisik. Anxiety yakni kecemasan yang berlebihan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan sejenisnya yang menyedihkan, yang terkait dengan kesedihan-kesedihan. Itu anxiety. Pada umumnya lebih dikenal dengan kecemasan yang berlebihan atau ketakutan. Penyakit ini yang saya alami, yang saya amati, hasil dari pengamatan saya, itu lebih banyak disebabkan oleh dua hal kemungkinan yang mengakibatkan anxiety. Jadi anxiety ini yang saya amati, yang saya alami, baik dari diri saya sendiri yang juga dulu pernah mengalami tapi sudah sembuh sekarang ya, maupun pasien-pasien yang saya tangani yang alhamdulillah sembuh. Itu anxiety ini lebih banyak disebabkan oleh dua hal. Jadi anxiety ini sebagai penyakit akibat. Jadi ada sebab-sebab sebelumnya. Jadi bukan penyakit independen, tapi penyakit akibat dari masalah sebelumnya. Ada dua hal yang menyebabkan anxiety yang lebih mendominasi. Satu, karena GERD atau asam lambung. Makanya seringkali kita temukan kalau sudah ada istilah GERD, mesti di situ kebanyakan bersanding dengan anxiety. Karena GERD ini kalau pandangan saya ya, hasil dari pengamatan saya, GERD ini adalah awal mula dari terjadinya anxiety. Jadi anxiety ini adalah akibat dari terjadinya asam lambung GERD. Itu satu ya, GERD atau asam lambung yang menyebabkan anxiety. Kemudian yang kedua adalah beban psikis atau masalah psikis berupa masalah keluarga, masalah sosial, beban sosial, tekanan keluarga, pokoknya masalah-masalah yang terkait dengan psikis yang ada di kehidupan sehari-hari seseorang. Ini dua hal yang bisa menyebabkan terjadinya anxiety yang lebih mendominasi ya, tidak harus yang lebih mendominasi. Saya bahas satu-satu. Awal kali GERD, dan ini yang lebih banyak. Makanya saya taruh nomor 1 sebagai akibat dari terjadinya anxiety adalah GERD atau yang disebut asam lambung. Bahasa medisnya kan GERD atau GERD, gak tahu lah, pokoknya seperti itu. Jadi GERD itu asam lambung, ini berupa fisikal. Asam lambung itu juga ada sebabnya banyak, sering saya sebut. Bisa disebabkan karena disposisi tulang ya, terutama tulang ekor, dan itu bisa disebabkan karena jatuh, kepleset, terbanting, atau ya sejenis seperti itu. Masalah fisikal terutama disposisi tulang. Terjadinya disposisi tulang, maka terjadi juga disposisi urat dan posisi-posisi organ tubuh yang lainnya.
termasuk posisi lambung, sehingga di situ menyebabkan asam lambungnya gampang naik. Bisa disebabkan juga makanan, juga masalah fisik. Yang menyebabkan asam lambung adalah karena pola makan. Ada makanan-makanan yang mengandung kandungan unsur-unsur yang itu bisa memicu terjadinya asam lambung itu naik. Semua orang itu memiliki, termasuk di lambung itu yang ada namanya unsur asam. Nah, ketika bermasalah maka asamnya itu naik. Ketika asamnya itu naik maka terjadi masalah asam lambung, disebut penyakit asam lambung. Jadi bisa disebabkan asam lambung naik itu sebabnya gara-gara pola makan. Itu pola makan, disposisi tulang yang bisa disebabkan karena jatuh, terbanting atau tertabrak, pokoknya sejenis itu. Atau yang kedua, pola makan. Ada unsur-unsur makanan yang tidak sehat yang di situ mengandung unsur-unsur yang memicu terjadinya gampangnya asam lambung naik sehingga mengganggu itu, menjadi penyakit itu. Ini dua hal dulu. Ini sebabnya asam lambung menjadi naik. Jadi asam lambung yang menyebabkan anxiety itu ada juga sebabnya tadi. Bisa karena jatuh, disposisi tulang, intinya secara fisikal juga masalah pola makan, asupan itu juga masalah fisikal. Nah, asam lambung ketika naik masih sebatas ke perut, di dalam perut lambung ya. Itu nanti akibatnya maka perut atau lambung ini terasa penuh. Padahal tidak makan, penuh, gak enak. Sepeng itu apa istilahnya? Pokoknya penuh itu. Padahal tidak makan, apalagi makan, gak enak sama sekali. Tidak sembuh-sembuh seperti itu, sering terjadi seperti itu, maka lama-lama akan asam lambungnya menaik ke atas. Nah, menerobos ke ulu hati, ke dada. Ketika menerobos ke ulu hati, asam lambungnya naik, maka di situ biasanya di ulu hati ini menjadi cekit-cekit, terasa kayak ditusuk-tusuk, cekit-cekit. Nah, di situ kemudian sampai ke dada, di situ akan terjadi sesak. Sesak, inilah sesak. Kayak dada itu kayak penuh, perut kayak ngunjuk ke atas, naik ke atas. Padahal itu asamnya, bukan perutnya yang ke atas, asamnya. Tapi terkadang secara fisikal posisi lambung ini posisinya ke atas, disposisi ke atas, sampai menerobos ke atas, sampai organnya juga disposisi agak ke atas, sehingga menyumbat ke ulu hati. Di situ akan terasa juga cekit-cekit. Nah, dari sinilah kemudian orang yang mengalami sampai di sini asam lambungnya karena cekit-cekit kayak ditusuk-tusuk istilahnya, maka di situ akan mengarah kepada hal-hal yang klinik magic, kena sihir lah, kena santet. Biasanya mulai dari rasa ketusuk-tusuk di sini. Padahal itu asam lambung yang menerobos ke ulu hati lalu ke dada, untuk masuk ke dada. Ketika masuk ke bagian dada maka terasa sesak kayak penuh dada. Walaupun orangnya tidak terasa sesak, biasanya kayak penuh dan cepet capek. Jalan seberapa kok berat sehingga ngos-ngosan. Itu sudah menemui dada. Terus demikian berhari-hari, sembuh kamu di tingkat itu. Semakin lama maka asam lambung semakin meningkat ke arah atas, menerobos ke arah atas, yaitu sisi leher. Nah, di situ terjadi juga rasa tadi cekit-cekit, celekit-celekit, pokoknya sakit. Kayak merasa sejenis orang sering menyebut ditusuk-tusuk, menelan sakit itu. Padahal asam lambung sudah menerobos ke bagian kerongkongan, bagian leher. Di situ juga biasanya orang berpikir dari ulu hati karena terasa istilahnya tertusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk sakitnya, maka di leher juga semakin terasa. Orang akan berpikiran kalau tidak memahami itu mengarah kepada klinik, hal-hal klinik, unsur-unsur klinik atau magic atau sihir, kena santet, kena sihir seperti itu. Terus demikian sembuh kamu lagi. Lama demikian tidak sembuh-sembuh, kambuh itu. Terus demikian semakin lama terbiasa menerobos ke leher, maka nanti akan meningkat menerobos ke area kepala. Nah, ketika ke area kepala asam lambung, maka disitulah akan bersinggungan, akan menyentuh organ otak. Ketika sudah menyentuh organ otak, maka terjadilah disposisi kondisi otak itu. Terganggulah sistem otak itu. Yang di situ adalah alat pemikiran, ya, organ
pemikiran. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yang namanya pemikiran terganggu karena alat pikirannya, yaitu otaknya, alat kasarnya apa, hardware otaknya itu terganggu karena asam lambung tadi, maka terganggu juga lah sistem pemikirannya. Ketika sudah pemikiran terganggu, tidak normal, maka di situ mesti terkait dengan psikis. Nah, disinilah kemudian mulai timbul anxiety, itu akan mengakibatkan anxiety. Ya, ini masalah psikis. Bentuknya apa? Anxiety. Apa itu? Kecemasan berlebihan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, disinilah kemudian orang ketika tidak paham, salah fatalnya ketika ini pemikiran ke unsur-unsur klinik, ke arah-arah yang magic akan tambah kental kalau yang tidak paham. Karena apa? Karena kecemasan, ketakutan kan kayak unsur-unsur sejenis penyakit klinik. Kebingung, ketakutan, itu sejenis anxiety, itu seperti itu. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bingung, bahkan emosional. Itu kan kondisinya psikis, kayak goib, kayak astral. Sehingga orang ketika tingkat ini kebanyakan mesti berpikiran ke arah astral, ke arah magic. Nah, disitulah kemudian akan mencari terapi-terapi berupa magic atau supranatural, itu masalah astral itu. Disinilah kemudian salah fatalnya, tambah makin mengarah kepada seperti halnya dukun, ya, alternatif non medis atau klinik, itu tidak nyambung. Karena itu kan sebabnya awalnya masalah psikis, asam lambungnya ada, tidak sembuh-sembuh. Makanya orang yang asam lambung sampai ke tingkat anxiety sehingga berpikiran magic itu sulit sembuh. Kebanyakan tidak sembuh-sembuh, malah lebih parah. Kenapa? Karena semakin lama kalau tidak tertangani, karena ini sudah masalah psikis, maka semakin berat, semakin parah. Karena area psikis itu area sensitif. Dan bentuk dari anxiety, kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang negatif, sensitif negatif. Contoh misalnya sensitif negatif. Contoh, biasanya ketika mungkin sahabat-sahabat mengalami, atau temannya, tetangganya, saudaranya, atau sahabat sendiri yang sedang mengalami, biasanya anxiety ketika itu sudah akhirnya berupa pikiran begini. Kalau ada orang meninggal itu ketakutan. Ciri-cirinya seperti takut. Apalagi ada siaran dari masjid atau musola setempat, ada informasi berita meninggal, kematian. Waduh, itu langsung cemas, bingung. Tangan airnya keluar keringat dingin, tangan basah, telapak kaki basah. Saya yakin seperti itu, sahabat-sahabat. Ya itulah awal kali dampak bukan indikasi ya, gejala anxiety itu seperti itu. Kalau sudah mendengar berita kematian, langsung gak karuan pikiran, ketakutan, kekhawatiran, dan biasanya secara fisikal akan keluar keringat dingin. Indikasi fisikalnya dingin, telapak tangan keluar air gitu ya, telapak kaki keluar air ya, kayak peluh gitu ya. Waduh, perasaan gak karuan, ketakutan banget, kecemasan banget. Termasuk yang terjadi yang diceritakan oleh pasien yang akan saya ikutkan videonya setelah ini. Itu bercerita ya seperti itu. Dan mayoritas pasien-pasien yang datang di rumah kesembuhan Alifah, indikasi atau gejala yang dirasakan ketika ke tingkat anxiety itu mesti seperti itu. Itu ya. Terus semakin lama semakin parah. Akhirnya apa? Bukan hanya berita kematian yang memang menyedihkan, bisa membuat bisa memukul pikiran kita, area psikis kita. Masalah kematian kan kesedihan, ngeri kan. Jangankan itu, kalau sudah parah nanti, hal-hal yang biasa itu akan membuat dia cemas juga, kebingungan juga, ketakutan juga. Apa misalnya? Contoh, ada gerombolan orang, dia ketakutan. Bukan hanya berita yang menyedihkan seperti halnya kematian, yang mengerikan, tapi hal-hal biasa. Kalau sampai lama-lama tidak sembuh, itu hal biasa membuat dia cemas, bingung, ketakutan. Contoh, ada gerombolan orang, ketakutannya itu parah, itu sampai keluar
keringat dingin tadi. Ada orang gerombolan, ada orang banyak mau keluar. Kan hal-hal yang biasa, bukan hal yang mengerikan. Keluar biasa. Rencana semuanya diajak seorang temannya atau ada acara apa mau keluar langsung keluar keringat dingin. Mau keluar atau mau suasana baru atau ada sesuatu yang baru, banyak gerombolan orang, apapun kondisi yang baru dia gredek. Itu ke tingkat sudah parah. Semakin lama kalau tidak tertangani, itu akan semakin parah. Bahkan saya pernah mengalami orang yang seperti itu tidak tertangani, itu sampai kokok ayam di rumahnya itu ketakutan. Ada kokok ayam, ketakutan. Jadi mikirnya negatif. Namanya anxiety itu sensitif, negatif terus itu pikirannya. Negatif, menyedihkan, mengarahkan kepada dirinya. Segala apa yang dia lihat, dia dengar, kalau sudah ke tingkat akut, dia mengarah memfokus kepada kesedihan dirinya. Contoh kokok ayam. Kayak ada kokok ayam, dia mendengar. Langsung kayak pikiran kokok ayam itu membuat dia, terutama biasanya masalah terkait dengan kematian, membuat dia mati, membuat dia apa, masalah apa gitu. Pokoknya intinya halusinasi negatifnya itu tinggi, sensitif banget untuk berhalusinasi negatif tentang dirinya. Jadi kesiksa banget. Makanya apa yang diceritakan di pasien saya ini ya, yang oleh pasien saya di video berikutnya, ini sampai dia bilang kesiksa sekali. Orang anxiety kesiksa sekali karena ketakutan sekarepe dhewe, maunya sendiri, padahal itu halunya tinggi, halunya sensitif dan negatif untuk dirinya, menyedihkan. Nah itu sahabatku ya. Jadi kalau sudah akut, bukan hanya hal-hal yang mengerikan, kabar-kabar berita kematian atau sakit. Ada orang sakit, berita orang sakit, dia mengarah ke dirinya. Seperti pasien saya yang di video itu seperti itu juga. Ada berita temannya sakit, dia gemeter, ketakutan, mengarah ke dirinya sakit seperti itu. Apalagi kematian, dia berpikir dirinya gilirannya mati gitu ya. Seperti itu. Sampai akut tadi, hal-hal yang biasa yang remeh itu menjadikan dirinya heboh, ketakutan. Kokok ayam ya, ada suara ambulan, waduh ketakutan. Jangankan suara ambulan yang mengerikan, ada sepeda motor banyak, ada suara keras, itu langsung ketakutan. Itu sudah ke tingkat akut. Makanya jangan heran ketika ada orang anxiety, akutnya tidak tertangani lama, akhirnya kurus-kurus mengenai fisik, mengenaskan, bahkan itu bisa nekat. Tidak jarang pasien saya itu sampai ke tingkat mau bunuh diri. Coba sahabat-sahabatku, mungkin sahabat-sahabat yang mengalami atau teman-temannya itu ada gambaran seperti itu. Jadi sampai mau bunuh diri. Nah seperti itu. Ini masalah anxiety ya, masalah anxiety itu memang seperti itu. Jelas sudah, saya itu bukan hanya 1-2 orang atau puluhan orang, bahkan ratusan orang pasien tentang anxiety. Makanya saya gampang sekali ngomong seperti itu karena mengamati banyak ratusan pasien di rumah keseimbangan Alifah, mungkin ribuan sejak dulu, tentang anxiety. Bahkan saya ngalami sendiri. Jadi bukan hanya cerita dari orang lain, tapi saya merasakan langsung bagaimana asam lambung dan anxiety. Dan saya melewati. Makanya saya gampang ngomong. Bahkan saya anggaplah kalau kata orang Madura itu pinter ngomong anxiety karena mengalami, sekaligus mengalami untuk orang lain, menangani diri sendiri yang dirasakan langsung dan untuk orang lain, pasien-pasien. Dan alhamdulillah selesai. Sampai yang parah-parah, sampai yang tinggal tulangnya mengenai fisik, itu alhamdulillah selesai. Selanjutnya saya akan mewawancarai orang-orang yang pernah mengalami seperti itu ya. Akan terus saya ingat siapa-siapa saja sejak dulu yang saya bisa jangkau. Bahkan yang sampai mau bunuh diri, sampai stres, sampai gila. Jadi setiap hari mengurung dirinya ketakutan. Suara kok ayam takut. Sampai terjadi seperti itu loh. Pernah bunuh diri 2 kali sama keluarganya diselamatkan. Tidak sampai terjadi bunuh diri. Itulah alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh dengan perantara terapi rumah keseimbangan Alifah. Bismillah, sama Allah dikasih kesembuhan. Nah itu anxiety sahabat-sahabatku. Saya yakin sahabat-sahabat yang pernah mengalami atau sedang mengalami, atau temannya, saudaranya, saya yakin percaya dengan gambaran ini, akan mempercayai gambaran apa yang saya gambarkan tentang anxiety. Karena banyak sekali pengalaman seperti itu saya, selain saya diri sendiri yang mengalami itu. Jadi tadi selanjutnya ya, ini akhirnya fokus kepada anxiety, tapi tidak apa-apa. Maksudnya kita tadi kan bicara sebab, tapi tidak apa-apa. Tadi sebabnya kan anxiety itu asam lambung ya. Kemudian yang kedua sebabnya masalah, sebab
yang mengakibatkan terjadi anxiety, kecemasan yang berlebihan itu adalah yang kedua, beban sosial atau masalah psikis sosial keluarga maupun sosial. Contoh, tekanan di keluarga, tekanan di sosial. Seperti itu. Masalah psikis sosial lah. Masalah psikis sosial seperti halnya juga di keluarga, masalah di dalam keluarga. Contoh tekanan-tekanan yang berlebihan. Sebenarnya gini, masalah contohnya punya hutang banyak. Jadi tekanan utang, terus setiap hari mikir utang banyak, lantas sangat memukul psikisnya sampai ke bawah sadarnya, itu bisa menyebabkan anxiety. Terbiasa ketakutan akhirnya menjadi ketakutan terus menerus, kecemasan yang terus menerus terbiasa seperti itu sampai masuk bawah sadarnya, terjadilah anxiety. Ya, beban pribadi, beban sosial ya, masalah utang gitu kan, terkait dengan hubungan sosial. Atau masalah keluarga, suami istri, keharmonisan keluarga. Contoh, seorang suami masalah dengan suami ya, tekanan dari suami, atau masalah dengan seorang istri, suami masalah dengan seorang istri, entah terjadi apa, skandal atau apa, atau masalah ekonomi, atau seorang istri masalah dengan suami. Pokoknya intinya masalah keharmonisan di dalam keluarga yang sampai menekan psikisnya yang berlebihan sehingga terbiasa seperti itu, akhirnya mengakibatkan anxiety, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Nah, jadi ini yang saya amati yang terjadi selama ini seperti itu. Jadi mungkin sahabat-sahabat akan mengerti, akan mempercayai pemahaman ini yang mengalami gambaran saya ini. Jadi itu sebabnya anxiety ya. Satu, masalah fisikal, asam lambung, GERD, dan itu disebabkan karena tadi masalah fisikal juga, disposisi tulang atau masalah pola makan. Yang kedua, disebabkan karena beban psikis sosial atau masalah tekanan batin di sosial atau di keharmonisan rumah tangga. Itu yang menyebabkan anxiety, dan anxiety yang telah saya gambarkan tadi tentang indikasi gejala-gejala anxiety. Jadi intinya anxiety itu pikirannya menjadi kecemasannya apa? Psikisnya itu sensitif negatif, menyedihkan. Terkadang sisi dia fisiknya biasanya kalau yang akibat anxiety-nya itu dari beban sosial atau masalah sosial kayak keluarga, tekanan keluarga, masalah di keluarga, keharmonisan keluarga, itu biasanya badannya sementara sehat, bahkan gemuk. Biasanya yang banyak perempuan. Kalau perempuan itu biasanya yang banyak karena masalah ke keluarga atau sosialnya. Itu gemuk badannya, cantik, masih seger, tapi psikisnya kesiksa. Biasanya kalau akibat anxiety akibatnya bukan karena fisik tapi karena psikis juga, karena beban psikis atau tekanan batin, itu biasanya fisiknya masih seger, masih tidak nampak sakit. Tapi kalau yang dari asam lambung biasanya fisiknya itu kurus apa, memang lemah sudah ya, lemah. Tapi kalau dari beban biasanya fisiknya untuk awal-awal masih seger, masih sehat nampaknya. Tapi cuma kesikisaan psikis tadi, anxiety-nya aja. Tapi lama-lama kalau terjadi itu bisa kurus mempengaruhi fisik juga, kurus seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabatku ya, sekilas tentang gambaran anxiety yang itu sekarang banyak mengalami itu penyakit anxiety. Termasuk nanti ini pasien ini akan bercerita di video yang akan saya ikutkan berikut ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, demikian gambaran tentang anxiety ya, berdasarkan pengamatan di lapangan ketika saya menerapi pasien-pasien anxiety, termasuk yang saya alami dahulu kala. Jadi saya sendiri pernah mengalami GERD sampai ke anxiety, dan alhamdulillah sudah lama sembuh ya. Sebelum saya menjadi terapis begini, kemudian yang saya amati yang terjadi di pasien-pasien yang datang di Rumah Kesembuhan Khalifah, khususnya pasien yang akan saya bawa videonya sebagai testimoni setelah pengantar ini. Alhamdulillah ini testimoni ya, jadi ini sembuh, namanya testimoni itu sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh perantara terapi di Rumah Kesembuhan Khalifah. Saya ternyata ini orang ini, saudara ini laki-laki ya, dari Blitar, dan beliau berkenan untuk direkam dan membagikan videonya.
rekaman videonya itu. Sebetulnya saya nggak niat untuk merekam, tapi ini kok penting. Ketika ngobrol itu ya, itu ngobrol dalam kondisi sudah sembuh ya, kondisi sudah sembuh, sudah enak. Ini saudara ini 2 tahun mengalami anxiety. Saya rekam, alhamdulillah beliau berkenan untuk saya izin untuk mengupload videonya sebagai contoh bahwasanya bagaimanapun gambarannya, menyedihkannya, menyusahkannya, menyiksanya, pengalaman sakit anxiety itu bisa sembuh. Sahabat-sahabatku yang mengalami anxiety atau sampai ketika anxiety itu, jangan pesimis, jangan kecil hati. Itu mudah. Alhamdulillah. Bagi saya di rumah kesembuhan Khalifah, gangguan anxiety itu mudah. Karena tahu caranya. Kecuali tidak tahu caranya. Kenapa saya bilang saya tahu caranya dan sudah terbukti? Ya banyak testimoni, termasuk video yang saya ikutkan ini. Ini sahabat klien pasien ini menjadi saksi, salah satu testimoni dan banyak sebelumnya tentang anxiety. Dan saya tidak mungkin mengetahui gambaran-gambaran yang telah saya ceritakan tadi kalau saya tidak mengalami. Gak mungkin baca buku sebegitunya. Dan itu semuanya dari lapangan, dari kenyataan, dari latita yang saya alami bagi pasien-pasien yang saya hadapi, sekaligus saya alami sendiri. Itu tentang anxiety. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, jangan pesimis. Toh walaupun siapapun yang mengalami anxiety tidak berobat ke sini, semoga sembuh juga sebagaimana yang terjadi di rumah kesembuhan Khalifah. Sebagaimana yang sudah sembuh bagi yang lain-lain yang datang di rumah kesembuhan Khalifah. Kalau tidak datang di rumah kesembuhan Khalifah, semoga dengan terapi-terapi yang didatangi itu di lain rumah kesembuhan Khalifah, semoga dapat kesembuhan juga. Ini saya terangkan, saya jelaskan tentang pengalaman atau testimoni yang terjadi di rumah kesembuhan Khalifah. Alhamdulillah, sampai saat ini yang sudah itu biasanya selesai karena sembuh. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah semuanya. Masalah anxiety yang seingat saya semuanya atau sekarang sedang berproses. Makanya di rumah kesembuhan Khalifah itu soal anxiety, soal terapi yang harus kompleks. Dia juga dilihat, dicek yang benar apa sebabnya tadi, apakah karena fisikal GERD atau karena beban psikis. Semuanya didiagnosa, semuanya diamati secara tepat. Karena nanti sumbernya kalau ketemu, apakah itu karena fisikal GERD atau karena beban sosial, masalah tekanan sosial, tekanan batin, masalah keluarga, itu akan ketahuan solusinya yang tepat juga. Intinya di rumah kesembuhan Khalifah ini terapinya nanti tidak hanya satu terapi. Karena kalau sudah anxiety ini masalah psikis, termasuk juga biasanya masalah fisik. Jadi semuanya didiagnosa, disikapi. Fisiknya disikapi kalau di sini adalah PAZ, masalah asam lambung. Karena sudah anxiety, masalah psikis, maka juga tidak cukup dengan teknik psikis, teknik fisikal, tapi juga teknik psikis. Bukan berarti saya ahli, bukan saya berarti psikiater, bukan ya. Dengan cara saya, termasuk hipnoterapi, termasuk bahkan saya pakai sugesti spiritual, sugesti supernatural, tapi saya bukan dukun, tidak pakai aneh-aneh, tidak pakai jimat-jimat ya. Biasanya sugesti, lihat kondisi pasiennya. Termasuk kalau masalah terapi, saya membutuhkan masalah terapi yang agak astral, masalah batininya, itu biasanya saya pakai ruqyah. Bahkan saya kadang pakai semacam asupan ya, bukan herbal ya, bahan-bahan media doa, semacam minyak kesampi, itu saya pakai seperti itu. Karena minyak kesampi itu saya punya minyak yang dimana nilai energi doanya itu tentang keberanian, tentang ketegaran. Nah itu saya minumkan itu media doa berupa minyak kesampi yang isinya bagaimana berani, bagaimana tidak cemas, bagaimana tenang, termasuk dipakan dengan suruh. Ini nanti contohnya yang termasuk yang dialami oleh saudara saya di video berikut ini, yang sudah alhamdulillah sembuh itu. Jadi salah satunya cara saya, terapi saya ketika dibutuhkan adalah memakai sisi supranatural, yakni berupa media yang di situ energinya didoakan, diruqyah lah itu.
bahan ruqyah lah kasarnya seperti itu. Kalau ingin tidak salah paham ya seperti itulah. Masalah amalan-amalan batiniah yang saya apa ya? Formulasi apa ya? Yang saya intinya itu masukkan ke bahan yang namanya minyak kesampih. Minyak kesampih saya dimakan dengan suruh. Yang kandungannya adalah sugesti atau nilai harapan doa, keberanian. Karena saya itu kan cemas, bagaimana dia tenang, bagaimana dia tidak cemas. Selain juga edukasi, terapi spiritual, terapi fisikal juga, terapi psikis. Pokoknya banyak sisi yang harus dihadapi, yang digunakan sisi terapi bagi orang anxiety di rumah Kusman Khalifah, dengan harapan betul-betul sembuh seutuhnya. Karena orang anxiety itu tadi tidak sangkut paut dengan hanya fisikal saja, tapi sudah ke ranah psikis. Bahkan ranah psikisnya dalam sekali sampai ke bawah sadar. Jadi terapinya harus kompleks, harus tuh. Dan dengan begitu mudah sembuh dan sudah terbukti. Setidaknya bagi pasien saya yang di video berikut ini. Oke, demikian sahabat-sahabatku ya. Jadi sekali lagi, anxiety itu mudah. Tidak sebagaimana gambaran-gambaran itu. Ya memang gambarannya menyedihkan, tapi untuk selesai dari itu, untuk selesai dari kesedihan, kecemasan, anxiety itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena sudah teralami, terbukti. Yang saya lakukan untuk pasien-pasien dan saya lakukan untuk diri saya sendiri. Tapi sekali lagi itu hanya terapi, wasilah, perantara. Yang menyembuhkan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salah kurangnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tegur sapanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana akhirnya mereka ngasih rekomen ke sini, coba mas. Iya kan deket juga ya. Ya, di Musola itu ada mas. Sehat, sehat, baik. Tapi itu mbak, jadi saya mau kesini dulu kayaknya Takut berat itu. begitu mulai kerasa jantung itu kayak tak baru nekat saya. Dulu kan mau kesini tuh takut loh mbak. Kalau masalah itu takutnya nanti kan saya lihat di depan kan ada kayak rupiah. Takutnya saya kena jin, wah nanti begitu jin ditarik, wah. Macam-macam lah pikirannya. Akhirnya Cenderung ke mati. merasakan itu ya jatuh tak mulai naik pikirkan nanti itu akhirnya mulai kan ke sini. Tapi ya terpaksa ya, wani lah ya. Alhamdulillah sekarang sudah ringan. Meskipun sendiri tuh loh sampean. Awalnya memang asam lambungnya jenengan mas, perutnya memang Iya. parah itu. Keras mbak. Keras, sekarang enggak sudah. Angin gitu loh mbak. Itunya makin ringan, asamnya makin tidak naik, tinggal psikisnya, edukasi, terus ruqyah itu, hipnoterapi itu. Bertahap. Iya, motivasi. Sekarang alhamdulillah, perutnya enggak apa-apa sebenarnya. Saya kira sebenarnya Psikisnya juga mulai berani. Dulu tuh sini kayak penuh gitu. Iya. Terus kata kalau orang parah itu kayak Oh gitu. Iya, itu asam lambungnya. Kalau marah aja. Parah. Oh parah. Oh. Kan asam lambungnya itu, karena asamnya itu kayak nusuk-nusuk. Kadang di leher kayak nusuk-nusuk kalau sampai ke atas ya. susah apa. Iya. Iya lah sing dipanjen iku ngono ya. Kalau sampai kepala kadang anemia tahunan apa, ketakutan Ya, gitu. ada yang sebagian Nggak bisa tidur. Jadi kalau migrain juga. Migren maksudnya ya. Macam-macam masalah juga. Insomnia, nggak bisa tidur ya, insomnia. Iya. Anggapnya bunuh diri itu kenapa? Jadi tetangganya sampai bunuh diri ya. Iya. Terus nggak ada yang nemani. Menabrakkan yang rapi. ke kereta. Nabrakno dhewe Iya, ngono. jadi Bahaya Tunggu anxiety. gak ono sing kromas yo. ya ada waktu itu kan apa sekitar jam 9 pagi ya. Itu orang-orang pada kerja. Ya, begitu kereta udah dekat langsung lari. Aduh. Padahal masalah psikis cuma itu. Seandainya diterapi ya bisa. Bisa sebenarnya.
keluarganya nggak perhatian. Ya kan Terapi. kalau lihat fisiknya kan kayak sehat. Loh ya. iya orang Nggak kelihatan. kan itu asam lambung anxiety itu sehat memang, tapi psikis. Iya. Tapi alhamdulillah mas selesai semua, sampai yang tinggal tulangnya itu selesai, alhamdulillah selesai. Tak telateni selesai. Ya memang bertahap karena proses psikis kan, edukasi, semangat itu. Gak cukup sama ini itu asam lambungnya saja di terapi PAZ fisik gak cukup. Selama ini kan tak edukasi, tak semangati. Ya pakai spiritual itu juga. Rugia lah. Tapi ya selesai. Alhamdulillah selesai, dilatih terus. Banyak itu banyak, ya, itu tuh banyak. Mas disambi. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ada kasihan saya. Iya. Soalnya saya ngalami sendiri. Kok siksa lah? Betapa tersiksanya orang Iya, lansia betul. itu, Pak. Apa-apa ketakutan, mau ngapain itu. Tapi orang lain nggak mandang dia sakit. Iya. Tapi fisiknya saya. Kurus, lama-lama kurus. Ya lek gak ngerti ya apa ya. Ya sangat. Tapi kalau sampai ekstrim ke psikis akan ketahuan, yaitu stres apa itu. Ya, Kayak kalau gitu. saya kemarin terakhir sebelum kesini tuh, Heeh. sampai mikir gitu, waduh saya takutnya nanti bisa stres juga. Kayak ketakutan wis puncak sampai ke ubur-ubur gitu ya. Heeh. Jadi kayak oke ya. Wis pokoknya takut lah. Kayak nantinya jadi saya masuk nanti gila sampai pikir gitu. Bener kan? Alhamdulillah sekarang udah Iya. baik ya Mas ya. Jadi sekarang saya ambil hikmahnya dari sakit kemarin tuh, ternyata saya paling berharga kesehatan. Iya dah. Sampai berapa tahun mas? 2 tahun? 2 tahun. Udah tahu. Awalnya 2019 itu cuma nggak, saya belum tahu kalau itu penyakit asam lambung saya, tapi kan cuma penyakit mah lambung gitu aja. Begitu masuk 2020 apa jenenge barengan sama corona itu kan Iya, media iya, parah-parah. tahu ada orang meninggal gitu, aduh wes Tenis. masuk kamar tidur mbak. Pikiran saya tuh cuma tangga saya, giliran saya gitu. Mikir mati ya. Iya. Di kantor ditelepon ibu, ya itu, ya miskin, apa jenenge bunuh diri. Waduh, Langsung di kantor itu juga langsung ya. saya lari ke musola, tidur, meriang badan juga, aduh. Sampai segitunya. Padahal cuma telepon Iya. dia. Pokoknya berita-berita kematian, terus orang cerita tentang sakit parah itu apa mas? Langsung. Jadi ya itu habis. Jadi kalau orang cerita yang tentang penyakit, nanti kayak anu Pak, ke bawah itu Pak. Kadang kayak kita rasakan waduh ini diceritain ternyata ke aku gitu. Ini Mas. Mas. Makanya saya bilang orang yang kesini pas masalahnya kayak gitu itu nggak cukup sekali, karena masalah psikis. Kalau fisik gampang. Jadi butuh edukasi, suruh balik lagi. Terus saya kemarin itu sempat anu Pak, apa jadi ke psikiater. Jadi awalnya saya 2019 itu kan itu 5 hari Terus. itu asam lambungnya sembuh. Tapi begitu pulang dapat seminggu, kok mulai ada rasa takut itu. Akhirnya pas kontrol ke sini sama dokternya disarankan ke saya ke psikiater. Jadi apa jenenge saya kayak kurang puas gitu. Jadi apa ya, cuma disarankan cuma apa refreshing sama keluarga, intinya senang-senang gitu aja. Jadi nggak ada yang kayak yang Mas Ali bilang, maksudnya penangannya pas waktu kumat-kumat itu apa yang harus dilakukan, penanganan pertama itu nggak ada. Kali anu ya. Jadi cuma suruh tiap minggu liburan sama keluarga, teman-teman, terus dikasih obat waktu itu. Tapi obatnya saya minum kok nggak ada reaksi gitu Pak. Begitu takut saya minum kok tetap aja takut itu. Pikir saya kan itu
itu mungkin obat renang ya Pak. Cuma kalau nggak ada. Tapi penenangnya Kebanyakan menenang, ini kan, fisik, iya. bukan pikiran. Kalau sudah mendalam psikisnya sulit mas kalau masuk bawah sadar, nggak mempan mas, nggak ngaruh, harus edukasi. Gimana kan semua mas? Iya. Ya alhamdulillah sekarang lambat terus gitu. Dek, psikiater itu sampean berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Antrinya juga Pak di mata kan mesti mau antri. Iya, heeh. Waduh, nek gak sabar-sabar nih kon niku. Wah, antri.